Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sirahayu dengan NPM C10210118. Di sini saya akan membahas mengenai physical design, yang dimana physical design ini memiliki 6 tahapan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 6 tahapan tersebut berdasarkan konsiderannya atau yang harus dipertimbangkannya. Untuk kali ini, saya akan membahas mengenai VPN. Nah, VPN ini sendiri merupakan suatu produk sandal dan sepatu lokal yang dimana penjualannya dilakukan secara online. Di mana VPN ini memiliki berbagai macam platform penjualan, yaitu selain melalui Shopee, Lazada, TikTok Shop, Zalora, Instagram Shop, dan e-commerce lainnya. Namun, selain menjual melalui e-commerce resmi yang barusan disebut, VPN ini juga memiliki platform sendiri atau situs yang bisa diakses oleh konsumen dengan mudah dan tanpa ada gangguan penawaran dari produk lain. Jadi, konsumen bisa dengan mudah memilih produk-produk apa saja sih yang diinginkan. Nah, berikut analisis saya terhadap platform VPN ini. Sebelumnya VPN ini belum memiliki aplikasi, jadi hanya dapat diakses melalui link yang dapat diakses di Instagram. Yang pertama ada output design. Output design. Nah, considerannya dari output design ini yang pertama ada use. Pengguna dari VPN ini sendiri adalah customer serta penjual atau seller resmi dari VPN-nya sendiri. VPN ini digunakan saat customer akan membeli sepatu atau hanya untuk sekedar melihat-lihat produk terbaru dari VPN ini. Biasanya, platform ini digunakan customer karena ingin membeli pesanan secara mudah melalui platform yang biasanya lebih mudah diakses melalui desktop. Dan juga karena pada platform ini lebih banyak promo yang diberikan dan biasanya selalu diberikan gratis ongkir tanpa minimal belanja dibandingkan dengan e-commerce yang lainnya. Selain itu juga, output yang diberikan lebih menarik dan lebih rapi dibanding dengan platform yang lain. Serta yang paling penting, lebih mudah dipercaya karena platform ini resmi milik sendiri tanpa ada sangkut paut dengan produk lain. Yang kedua ada medium atau media yang digunakan oleh VPN ini yaitu email yang dimana jika produk sudah dikonfirmasi untuk pembayarannya atau konfirmasi pesanannya maka akan masuk ke email yang didaftarkan pada akun tersebut. Gambarannya seperti berikut ini. Jadi jika kita sudah memesan produk dan belum membayarnya maka akan masuk secara otomatis melalui email. Nah, selanjutnya, oh ya, selain melalui email juga, medianya ini melalui website. Jadi, karena tadi VPN ini belum memiliki aplikasi, sehingga diaksesnya itu melalui website. Jadi, medianya juga selain email ada website juga. Nah, pada tampilan di atas ini, seperti yang saya tadi jelaskan, eh, yaitu saat belum melakukan pembayaran ada email nih masuk untuk mengingatkan kalau kita perlu untuk melakukan pembayaran serta terdapat juga jumlah harga dan invoice yang terdapat di sana. Selain saat menunggu pembayaran, juga pada saat pengemasan, pengiriman, email akan masuk ke kita. Nah, email yang dipakai saat kita mendaftar pada akun VPN ini sendiri. Selanjutnya ada format yang digunakan yaitu narasi dan tabel. Tabel ini terdapat pada bagian awal saat pencarian produk dan pesanan yang sedang dikirim, proses ataupun selesai. Gambarannya seperti ini. Ini saat kita mencari produk yang kita cari, kemudian ini saat kita telah menerima pesanan, gambarannya di sini ada nomor pesanan, tanggal, barangnya, kemudian ada total pembayarannya juga. Sedangkan untuk narasinya yaitu dalam bentuk VAQ untuk mempermudah customer terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak customer. Seperti apakah produk ready stock, bagaimana menentukan ukuran produk yang akan dibeli. Nah, di sini sudah ada jawabannya secara otomatis. Kemudian selanjutnya ada location.
Output yang diterima dari VPN ini dikirim melalui email seperti yang tadi dijelaskan melalui media yang sudah dijelaskan pada media pada VPN ini. Selain melalui email, output yang dikirim juga dapat dilihat melalui histori pesanan yang tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan. Nah, akses pada VPN ini dapat diakses oleh siapapun yang memiliki atau mengetahui mengenai platform ini. Platform ini biasanya terdapat pada link Instagram resmi milik VPN, atau kita dapat mencari melalui situs web VPN-nya sendiri, yaitu desti.store_vpn. Yang dengan kata lain, kita dapat mengakses VPN ini adalah customer dan penjual atau pengelolanya sendiri dari VPN itu. Selanjutnya ada detail. Pada VPN ini diberi detail mengenai apa saja yang akan kita cari dalam platform tersebut. Misalnya nih, produk, apakah kita akan mencari semua produk atau koleksi-koleksi terbarunya, kemudian ada sneakers, ada strap sandals, karena VPN ini kan menjual sandal dan sepatu. Jadi di sini ada sneakers, ada strap sandal, kemudian ada VNC yang tadi. Selain ini juga ada pilihan untuk pengaturan akun, apakah kita akan mengubah akun atau mengubah email. Kemudian ada histori pesanan dan ingin keluar dari web tersebut. Timelines-nya, VPN ini akan melaporkan output atau kejadiannya saat customer melakukan kegiatan pada platformnya atau saat melakukan pembelian. Kemudian tahapan yang kedua ini ada file and database design. Considerance-nya ada 5. Yang pertama itu medium. Nah, media yang digunakan pada VPN ini adalah drive atau soft file atau soft copy yang terdapat pada platformnya sendiri atau juga dapat disimpan melalui cloud. Processing mode-nya atau proses yang digunakan pada VPN ini adalah real time, yaitu saat terjadinya transaksi atau terjadi kegiatan pada platform sistem langsung memprosesnya secara langsung, seperti yang dijelaskan pada output desain tadi sebelumnya. Kemudian ada maintenance. Maintenance ini terjadi pengupdatean data saat terjadi transaksi atau sedang terjadinya error. Selanjutnya ada size. Nah, data yang disimpan pada VPN ini tentunya sangat banyak ya. Dan nggak bisa kita kira-kira apakah ada 2 juta, 3 juta, dan kita tidak tahu. Hanya orang-orang dalam yang bisa mengetahui seberapa banyak data yang ada. Tapi eh, data ini akan bertambah cepat jika saat terjadinya transaksi atau yang mengakses kegiatannya di VPN ini, maka akan secara otomatis dapat data tersebut bertambah dengan cepat. Selanjutnya yang terakhir itu ada activity level. Activity level ini bertambah atau berkurang saat terjadinya penghapusan transaksi. Ini dapat dilakukan oleh customer-nya sendiri, tergantung dari apa yang ingin dilakukan oleh customer. Apakah ingin membeli kembali atau misalnya mau meretur atau misalnya membatalkan pesanan, ini tuh gimana dari si customer-nya sendiri. Jadi yang menentukan activity levelnya ini ya dari customer-nya sendiri. Selanjutnya tahapan yang ketiga ada input design. Nah, consider yang pertama itu ada media. Media yang digunakan yaitu melalui keyboard, yang dimana karena ini merupakan situs online, maka media yang digunakannya adalah komputer atau handphone, yaitu melalui pengetikan saat kita mencarinya. Kemudian yang selanjutnya ada search. Data yang didapat untuk VPN ini sendiri, yaitu dari customer-nya sendiri saat ingin melakukan transaksi. Yang dimana saat melakukan transaksi, customer akan mengisi beberapa data yang apa saja yang harus dimasukkan sesuai dengan prosedur yang diberikan. Selanjutnya ada format. Bukti yang bisa diakses melalui VPN saat ada orderan, maka akan langsung muncul format yang dibutuhkan atau lebih jelasnya seperti resi. Selain itu juga, saat search, datanya maka akan langsung muncul data yang dibutuhkan. Kayak misalnya kita pengen mencari sepatu, kalau misalnya di VPN ini kayak nama-namanya tuh Taehyung, kayak gitu-gitu. Kita langsung dapat tuh si datanya. Kemudian type-nya, data yang dimasukkan pada VPN ini tentunya hampir sama seperti e-commerce yang lainnya pada umumnya gitu, dimana kalau misalnya kita memilih produk yang mana akan kita dibeli, kemudian kita melakukan check out, setelah itu memasukkan data-data untuk alamat pengiriman seperti nama, alamat, nomor telepon, juga metode pembayaran yang akan dilakukan melalui apa.
Selanjutnya ada volume. Volume ini dimasukkan seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti nama, alamat, nomor telepon, metode pembayaran. Selain itu juga dapat memasukkan voucher jika kita memiliki voucher yang dapat digunakan untuk transaksi tersebut. Seperti itu. Selanjutnya personel. Untuk memasukkan data pada platform VPN ini tidak memerlukan operator ataupun tenaga ahli atau bahkan training. Nah, untuk memasukkan data ini tentu sangat mudah. Customer hanya perlu melakukan atau membaca arahan-arahan yang terdapat pada platform tersebut, kemudian memasukkan data-datanya dengan singkat, dan sudah kita memiliki akun pada VPN tersebut. Selanjutnya atau ada frekuensi atau seberapa sering sih kita eh, mengakses datanya itu. Nah, data yang dimasukkan tadi seperti alamat untuk pengiriman sebenarnya hanya perlu satu kali saja dilakukan. Namun, untuk barang yang ingin di check out tentu harus memiliki terlebih dahulu produk yang akan dibeli apa, jenis sepatunya apa, apakah ingin memilih sepatu atau sendal, kemudian ukurannya. Sehingga data yang dimasukkan sesering jika kita akan melakukan transaksi saja. Nah, data alamat juga bisa dimasukkan beberapa kali atau ditambah dengan data alamat yang lainnya. Selanjutnya ada cost atau pembayaran dapat dilakukan melalui transfer. Nah, namun minusnya dari platform VPN ini belum ada sistem COD, jadi pembayarannya masih melalui transfer seperti melalui OVO, GoPay, ShopeePay, BCA, Bank BRI, BNI, Mandiri, dan Permata Bank. Ini tuh partner-partner pembayaran dari VPN-nya. Selanjutnya, ada error detection and correction. Jika terjadi kesalahan data atau pemesanan, VPN ini sebaiknya jangan dulu dibayar agar terjadi pembatalan otomatis oleh pihak VPN-nya. Jadi jika kita tidak mau ribet untuk membatalkan dan tidak ingin memesan sepatu itu, kita pesan lagi aja sepatu yang lain. Kemudian jangan dulu bayar nomor invoice yang ini, dan nanti VPN akan secara otomatis membatalkan hal tersebut atau pesanan tersebut. Kemudian tahapan yang kedua ada program desain. Nah, ini ada eh, platformnya, gambarannya seperti ini. Untuk gambaran VPN-nya seperti ini. Nah, kira seperti ini. Untuk gambaran VPN-nya dari ada sneakers, strap sandal, kemudian ada beranda, produk. Nah, ini ada produk-produk yang best sellernya apa saja. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada prosedur desain. Untuk melakukan persiapan memilih barang apa saja yang akan dipilih seperti jenis sepatu atau sendal dan ukurannya, melakukan transaksi dengan cara melakukan check out serta memastikan alamat pengiriman dan memilih metode pembayaran yang akan dilakukan, mendeteksi dan mengkoreksi apakah terjadi error jumlah yang akan dipesan atau tidak, cek saldo rekening yang akan digunakan untuk pembayaran, akses data yang akan digunakan sudah benar atau belum. Jika sudah selesai, akan ada laporan melalui email yang dipakai untuk platform tersebut. Kemudian tahapan yang terakhir ada kontrol desain. Kondisi pertama itu ada validity. Nah, data yang digunakan antara pemberi dan penjual tentunya sudah valid dan sesuai. Karena ya dari pembelinya sendiri yang memasukkan data sehingga lebih valid datanya dengan penjual. Kemudian ada authorization atau otorisasi yang dilakukan sesuai dengan yang sudah ada di prosedur tadi seperti saat kita akan melakukan pembayaran melalui m-banking dan saat ingin melakukan pembayaran memilih jasa yang digunakan dan memasukkan nomor invoice yang telah diberikan. Dan nanti otomatis jumlah yang harus dibayar akan otomatis muncul. Kemudian pastikan apakah benar sudah sesuai atau belum dan memasukkan kode m-banking dan transaksi pun selesai. Jadi pada saat nomor invoice kita memiliki nomor invoice, kita tidak perlu melakukan atau memasukkan jumlah yang harus kita bayar karena otomatis setelah nomor invoice itu dimasukkan, maka
jumlah yang kita harus bayar pun langsung muncul dengan secara otomatis. Selanjutnya ada akurasi. Data yang dimasukkan tentunya sudah akurat karena customer sendiri yang memasukkan, sehingga jika ada kesalahan maka customernya sendiri yang akan melakukan koreksinya. Kemudian ada security atau keamanan dari platform ini sudah sangat terjamin dan sejauh ini tidak ada data yang bocor. Numerical control-nya yaitu melalui nomor invoice tadi untuk pembayaran yang untuk mempermudah kita tidak perlu memasukkan jumlah pembayarannya jadi otomatis langsung muncul. Kemudian ada availability, produk atau data yang diinginkan selalu muncul apakah sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kayak misalnya tadi kita pengen sepatu Taehyung, nah itu muncul tuh si sepatu yang kita inginkan. Ada maintainability. Sistem ini bisa berubah jika telah mendapatkan persetujuan dari pemilik sistem, misalnya ingin membatalkan pesanan yang tadi. Integrity, yaitu pemrosesan yang dilakukan sudah lengkap pada PPN ini, sesuai, tepat waktu, dan estimasi yang diberikan juga dari platformnya 3 hari. Nah, 3 hari pengiriman pun, atau bahkan 2 hari sudah sampai ke tempat tujuan. Kemudian ada audit trail. Nah, setiap transaksi atau pembelian yang dilakukan dapat dilihat dokumennya melalui histori pesanan seperti dalam gambar berikut. Nah, seperti ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.